Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini sekarang heboh ya di negara kita di Indonesia soal bagaimana ya Jokowi ya bisa ya jadi dewan penasihat ditunjuk ya jadi dewan penasihat ya oleh Bloomberg New Economy. Nampaknya banyak orang yang mengatakan, wah, di era Jokowi ekonominya gagal kok sekarang jadi penasehat. Itu pun dari sekian banyak penasehat-penasehat begitu kan ya. Itu pun Jokowi nomor terakhir begitu. Jadi artinya secara tidak langsung oke lah ditunjuk sebagai dewan penasehat. Nggak ada masalah di situ begitu kan. Tapi pertanyaannya adalah ya ketika Jokowi memimpin sebagai seorang presiden 2017 begitu sampai 2024 kemarin, ekonomi tidak naik-naik, stagnan 4%, 3% dan sebagainya. Ini kan menandakan bahwa ada rekam jejak yang gagal di situ begitu. Itu satu. Yang kedua adalah soal diplomasi. Saya kira pembicaraan Jokowi, komunikasi politiknya agak buruk begitu kan. Apalagi ya muncul we walk the talk, not only talk the talk. jadi kalau kita lihat begitu kan ya, kalau misalnya ada perkumpulan misalnya diletakkan Singapura misalnya begitu kan ya. Jokowi itu komunikasi bahasa Inggrisnya hanya itu aja mereka. Kecuali nanti ada penerjemah dan sebagainya. Tidak mungkin. Orang-orang tokoh politik dunia di berbagai manapun begitu pasti pinter bahasa Inggrisnya. Diplomasinya sangat kuat. Kenapa? Karena kita lihat saja sosok yang kemudian menjadi pemimpin itu bukan soal bukan soal siapa yang mendukung begitu kan, tapi soal bagaimana ya wawasan dan kecerdasan juga ya diperhitungkan dan sebagainya. Jadi saya kira masyarakat Indonesia tertawa melihat bahwa sosok Jokowi ya yang kabarnya sekarang sudah ditunjuk sebagai penasehat begitu kan ya. Penasehat dari Bloomberg ini begitu kan. Ya saya kira nggak ada masalah juga begitu. Tapi bagaimana soal ekonomi kita ya di negara kita? Bagaimana ketika Jokowi dulu memimpin begitu kan ya. Coba kita baca. Ya gagal meroket. Ekonomi era Jokowi malah gini-gini aja. Padahal saat Pilpres kemarin, ya saat Pilpres versus Prabowo dulu begitu kan, 2019 itu gembar-gembor soal masalah ekonomi meroket sampai 8%. Tapi tahu-taunya Presiden Prabowo yang menjadi beban yang sangat luar biasa. Akhirnya Sri Mulyani diganti dengan Purbaya sekarang ini, yang kemudian semuanya diberesi begitu kan. Inilah warisan-warisan Jokowi dan kemudian ini adalah suatu fakta di mana Jokowi menjadi pemimpin ya 2 periode begitu kan ya. Soal ekonominya hanya itu aja begitu. Jadi apakah sekarang ditunjuk sebagai penasehat hukum apakah tidak salah atau bagaimana begitu kan? Ya bagi kami nggak ada masalah. Cuma kita lihat saja kenapa tidak cari yang lain ya? Kenapa tidak cari yang lain? Nah, setelah itu kabarnya begitu kan ya, setelah Jokowi ditunjuk oleh Bloomberg ini begitu kan ya, ditunjuk sebagai penasihat Bloomberg ini begitu. Bahkan sekarang ini kabarnya Prabowo sudah bertemu langsung ya. Bertemu langsung dengan miliarder yakni Mikhail Bloomberg ini di Amerika Serikat kabarnya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini mungkin orang-orang akan melihat begitu pertemuan Prabowo dengan Bloomberg ini. Nah, kalau Prabowo mungkin punya kepentingan bagaimana Danantara dan sebagainya begitu. Nanti ya sampai Prabowo mengatakan ya Bloomberg ini diundang ke Indonesia begitu kan sebagai bentuk bagaimana melihat Danantara yang digagas oleh Presiden Prabowo. Bukan Jokowi nanti begitu kan. Seolah-olah nanti kalau Bloomberg datang ke Indonesia seolah-olah karena Jokowi jenazah. Bukan, karena Prabowo sudah bertemu. Jadi artinya apa? Artinya Presiden ke-7 Joko Widodo ini ya yang sudah ditunjuk menjadi salah satu anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy ya. Bloomberg New Economy ada dalam situs resminya yang mengumumkan bahwa jajaran Dewan Penasihat Global ya pada April lalu ya ada penasihat dari Italia kalau nggak salah begitu kan ya. Terus kemudian dari Bank Sentral Eropa, dia kelas dunia lah begitu kan ya.
Karena ada beberapa pejabat publik begitu kan yang kemudian masuk di penasehat itu. Tapi lebih banyak orang-orang yang sudah CEO, orang-orang yang sudah pengalaman bisnisnya sudah tinggi begitu kan, yang kemudian masuk di situ begitu. Saya kira Jokowi kalah pamor nantinya. Ya, orang-orang pasti mempertanyakan. Kalau pejabat publik oke lah begitu kan, ya. Jokowi masuk karena sebagai mantan presiden. Tapi perlu diingat, pejabat publik kan punya rekam jejak yang kemudian bagaimana di situasi dan kondisi di Indonesia itu saat ketika menjabat. Ada juga begitu kan. Kalau ditanya misalnya rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia, era pemerintahan Joko Widodo itu hanya mencapai 4,2%. Nah, angka tersebut begitu kan jauh di bawah yang digembar-gemborkan saat pilpres, saat kampanye dulu begitu, mengatakan sampai 8%. Ini kan jauh di situ begitu. Artinya secara tidak langsung ini hanya omon-omon aja. coba digembar-gembor sana sini, pada ujung-ujungnya ya ekonomi itu aja begitu. Nah, jangan hoax lah Bang. Masa iya seperti itu? Jangan hoax lah Bang. Ya kita lihat saja begitu, rata-rata pertumbuhan ekonominya seperti itu. Apa yang kemudian sudah diungkapkan oleh Purbaya dan sebagainya. Nih saya tunjukkan ini data statistiknya begitu kan ya, pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun begitu kan ya. Ada nggak yang sampai 7? Nggak ada di situ. Rata-rata itu adalah 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5. Itu mentok begitu di 5. Artinya menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di era Jokowi begitu kan bisa dianggap tidak tercapai. Bisa saja ya gagal begitu kan. Artinya secara tidak langsung gagal untuk meroket. Karena pertumbuhan rata-rata di situ ada 5,3% ya. Nah, Prabowo ini menjadi beban sekarang ini. Ya, pendukung-pendukung Jokowi sudah bangga begitu kan. Oh, Jokowi sudah jadi penasehat ya Blue Mac. Ya, sebagai dewan pengarah, dewan penasehat dan sebagainya. Itu pun Jokowi nomor terakhir begitu. Bagaimana nanti begitu kan ya, yang kemudian diketahui oleh OCCRV yang dirilis bahwa terkorup dunia begitu kan ya, calon terkorup dunia. Ini kan menandakan juga banyak sebagai fakta dan realita berbicara begitu. Jadi apa yang mau dibanggakan dari seorang Presiden Jokowi? Yang mau digangkan mungkin sudah pernah menjadi seorang presiden 2 kali. Oke, titik. Masalah prestasinya biasa-biasa aja. Masalah ekonominya begitu kan, si bidang ekonomi tidak tumbuh-tumbuh begitu. Itu sudah berdasarkan fakta. Secara politik hanya itu aja. Secara demokrasi begitu kan. Ya, anaknya ya jadi wakil presiden. Soal hukum apa yang mau diberisi oleh Jokowi? Banyak kemudian orang-orang era Jokowi yang ditangkap karena diduga ada korupsi besar. Apa yang mau dibanggakan sekarang? Coba kita lihat, pikir secara logika. Kalau pendukung-pendukung mereka banyak teriak-teriak mengatakan bahwa Jokowi sangat luar biasa. Ya, pemimpin yang sangat dikagumi. Pemimpin mengayomi rakyat. Pret! Lihat dong fakta dan realitanya begitu. Jadi saya kira banyak yang digambar-gemborkan bahwa ketika Jokowi ini jadi dewan penasehat begitu kan ya. Jadi dewan penasehat Blue Mac ini menandakan bahwa masyarakat masih melihat data dan realita begitu kan ya. Coba kita lihat saja bagaimana era Jokowi begitu kan ya saat memimpin. Ya, ekonominya bagaimana selama 10 tahun itu begitu. Nah, data inilah yang kemudian muncul dan tidak perlu mengagumi hal yang kemudian punya rekam jejak yang kemudian menurut saya pribadi gagal begitu kan. Ini rapor ekonomi 10 tahun pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi stagnan, utang membengkak hingga ketimpangan. Ini sebuah data yang kemudian muncul begitu kan. Bagaimana soal ekonomi stagnan di situ begitu. Bagaimana soal ketimpangan. Bagaimana soal kesejahteraan. Bagaimana lapangan pekerjaan dan sebagainya. Dan itu sudah ada ya realitanya. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau pencapaian Jokowi selama ini memimpin begitu kan ya. Kan itu, saya akan berdasarkan dengan fakta realita apa yang kemudian disampaikan dan apa yang dirasakan. Kalau pendukung-pendukung mereka mengatakan bahwa ada prestasi, oke lah, nggak ada masalah begitu kan. Tapi kita ingat ada kegagalan juga yang kemudian yang dimunculkan selama ini begitu. Jadi saya kira
dengan adanya data-data seperti ini, kalau Jokowi jadi Dewan Penasihat, nggak ada masalah juga bagi kami begitu. Cuma saya membeberkan data-data fakta realita. Ini 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, stabilitas ekonomi topang pembangunan nasional. Nah, banyak infrastruktur yang masih menjadi beban yang sangat luar biasa begitu. Ya, saya kira dengan adanya seperti ini orang menganggap bahwa Jokowi ya bisa bisa maju dan sebagainya, atau bagaimana begitu kan. Lihat saja ceritanya begitu kan ya. Lihat saja fakta dan realitanya begitu. Toh pada hakikatnya seorang mantan Presiden Jokowi menjadi penasihat Blue Meg ini, saya kira biasa-biasa aja nantinya begitu. Tidak ada terobosan baru. Apa yang mau diberikan seorang penasehat begitu kan? Ya, jangan-jangan ya karena namanya masuk di situ ya jangan-jangan hanya itu aja mereka begitu. Ya karena bagaimana mungkin? Ya karena ini berhadapan langsung dengan tantangan global, ekonomi global begitu. Kalau Danantara yang kemudian sekarang yang digagas oleh Presiden Prabowo, dan Prabowo bertemu dengan miliarder Bulog ini, wajar-wajar aja begitu kan ya, wajar-wajar. Siapa tahu banyak belajar di situ dan masukan-masukannya. Nah, inilah banyak komentar-komentar netizen begitu kan ya, yang mengatakan bahwa wah ini bagaimana begitu kan ya. Ya nggak ada masalah bagi kami ini. Jokowi mungkin dijadikan penasehat ya oleh pengusaha Blue Meg New Economy ya untuk cari apa ini? Ini komentar-komentar netizen banyak sekali begitu kan ya. Ada yang mengatakan begini, ya nyinyirin yo pasti ternakan-ternakan. Nah, ini komentar-komentar dari netizen. Ya, coba kita lihat saja banyak yang kemudian merilis soal Jokowi memimpin begitu kan ya. Banyak yang kemudian diungkap oleh publik. Bagaimana 10 juta lapangan pekerjaan, bagaimana soal stop impor, bagaimana traktor buat petani, bagaimana ya tidak bagi-bagi jabatan, bagaimana soal Indosat yang kemudian dipertanyakan oleh Prabowo Subianto ketika memimpin, ketika debat dulu mengatakan bagaimana seorang Presiden Jokowi memimpin, apakah Indosat akan dikembali lagi, akan kembali atau dibeli lagi? Kata seorang Jokowi jawab dengan santai mereka begitu kan ya. Bisa akan balik kembali. Ada sewa swasembada ya, stop utang luar negeri, ekonomi meroket, tidak naikkan harga BBM, tidak naikkan TDL, tidak suka program BLT dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan mereka? Bagi-bagi bansos, bagi-bagi sembako. Ya, makanya omongannya kan kadang tidak sesuai dengan realita yang kemudian di detik-detik masa jabatan itu begitu kan ya, dengan purna jabatan. Jadi saya kira masih banyak hal yang kemudian masyarakat ya ditopang dengan hal-hal yang kemudian janji-janji yang kemudian belum dilakukan oleh Jokowi begitu. Kecuali semuanya bisa begitu kan ya diberikan soal bagaimana Indosat ya, bagaimana soal stop impor dan sebagainya begitu kan ya. Itu kan di era Jokowi ya masih saja seperti itu begitu. Nah, inilah salah satu Danantara yang kemudian Presiden Prabowo Subianto ini bersama dengan Chief ya Executive Officer atau CEO dari Danantara dan dan Blue Meg atau miliarder Mikhail Blue Meg ini bertemu begitu soal membahas bagaimana ekonomi ke depan. Saya kira ini langkah yang bagus sebenarnya. Tapi di situ sebagai penasehat ya seorang Jokowi kan punya hitung-hitungan besar. Kenapa seorang Prabowo dan CEO Danantara ini tidak datang ke Jokowi? Kalau ke Jokowi sebagai penasihat dari Blue Meg ini begitu. Sebagai bentuk apa? Ya, sebagai bentuk minta solusi lah dong begitu kan. Susah memang begitu kan ya. Karena memang punya rekam jejak yang kemudian ya menurut saya pribadi ya biasa-biasa aja di situ begitu. Coba kita baca komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Jadi saya sekarang lebih menyoroti bagaimana soal Purbaya ya. Purbaya yang kemudian benar-benar serius dan bekerja dan bahkan ingin mengejar ya para pajak-pajak yang kemudian dikejar oleh Purbaya ini untuk membayar pajak. Lah, kasus OC Survey yang nulis dia ranking terkorup nomor 2 dunia, gimana kelanjutannya? Well, kali ini bohong ya, udah naik ke level dunia. Dikira masyarakat dunia itu stolol itu. Ini salah satu komentar netizen. Ya, lalu mana nasihatnya itu aja dulu.
Ini salah satu komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra. Makanya saya biasa aja kalau nama Jokowi masuk kepada penasehat Dewan Penasehat Blooming, biasa-biasa aja aku begitu kan. Karena memang fakta dan realitanya banyak yang masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia merasakan itu begitu kan ya, sebagian begitu kan ya. Kita lihat saja secara yang saya katakan tadi, secara politik apakah Jokowi ini gagal atau berhasil? Jauh dong begitu kan. Secara demokrasi, bagaimana soal demokrasi Indonesia? Apakah tambah maju? Apakah ada kemunduran? Atau jangan-jangan demokrasi sudah expired? Itu dua begitu. Soal ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu begitu kan. Ya 8%, 7%, 8%. Nyatanya ya tidak meroket, gagal meroket. Rata-rata adalah 5,3%. Di bawah itu 4. Jadi saya kira di bawah lagi itu 3 begitu kan. Jadi saya kira dengan fakta dan realita ini, apa yang mau dibanggakan dari seorang mantan Presiden Jokowi kalau tidak punya gagasan secara permanen? Apa coba? Nah ini kan secara masyarakat sudah melihat itu begitu kan ya. Coba secara ekonomi ya gagal di situ begitu, gak mencapai itu begitu. Nah kalau bagi-bagi sembako, oke lah saya akui itu begitu. Ya, jadi sekarang itu masyarakat sudah cerdas ya, malah masyarakat sudah cerdas. Mana yang kemudian hanya dipoles dengan hal-hal yang kemudian drama-drama itu, mana yang kemudian menjadi fakta, apakah pinter diplomasinya, apakah pinter komunikasinya dan sebagainya. Presiden Prabowo saya kira ini sudah pinter segalanya, diplomasinya, demokrasinya, politiknya, ekonominya begitu kan ya. Ini saya kira sudah menguasai semua begitu. Jadi saya kira saya bukan anti Jokowi, tidak begitu. Saya ingin mengkritik bagaimana fakta dan realita yang dipimpin oleh Jokowi begitu kan. Ya, coba kita bayangkan meninggalkan hutang begitu banyak, ya. Coba kita bayangkan itu begitu. Kalau toh pada akhirnya ini adalah jangka panjang, yang menjadi beban di situ adalah Presiden Prabowo dong. Sekarang semuanya kena dampaknya soal efisiensi dan sebagainya. Jadi menandakan ada sesuatu hal yang kemudian bagi mereka, bagi termol-termol mereka begitu bangga. Tapi bagi kami sudah punya realita dan faktanya, ya biasa-biasa aja kok begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.